menjelaskan terkait dengan subhistoria mulai dari konsep dasar dan juga formulasi. Untuk definisi dan spesifikasi farmakope. Untuk definisinya yaitu sediaan padat atau semi padat dalam berbagai bobot dan bentuk dirancang untuk dimasukkan dalam rongga tubuh berupa rektal, vagina, uretra yang umumnya meleleh, melunak atau melarut pada suhu tubuh yaitu sekitar 37 derajat Celcius. Untuk mekaniknya, keras pada suhu ruang yaitu 20-25 derajat Celcius. Untuk stabilitas, melunak di rongga tubuh, permukaan halus tanpa retakan. Waktu pelelehan, basis lemak maksimal 30 menit, basis hidrofilik maksimal 60 menit. Keseragaman bobot, deviasi maksimal yaitu plus minus 5% atau lebih dari 1,5 gram atau plus minus 7,5% atau kurang dari 1,5 gram. Selanjutnya kita masuk ke klasifikasi sediaan, yaitu untuk fisiologi rongga. Maka berdasarkan jenis suppositorianya, yang rektal itu pH-nya itu 7,5 sampai 7,4. Sedangkan yang untuk vagina pH-nya itu 3,8 sampai 4,5 dan yang uretra pH-nya 4,5 sampai 8. Untuk sediaannya, untuk yang rektal itu torpedo atau silindris, yang vagina bola, avoid, pipi, serta yang uretra yaitu pensil, silindris, dan sangat tipis. Untuk mekanismenya, leleh atau larut dalam cairan rektal. Kemudian untuk yang vagina, larut dalam sekret vagina, dan untuk yang uretra, larut dalam ekskresi urin atau uretra. Basis pilihan untuk yang rektal itu oleum kakao, sedangkan vagina itu gelatin, gliserin, PEG, serta yang uretra itu PEG, gelatin, dan juga gliserin. Untuk target terapinya sendiri, yang rektal itu untuk lokal atau antihermoid, sedangkan kalau sistemik itu untuk analgesik. Sedangkan yang vagina targetnya itu efek lokal seperti antifungi, hormon, serta uretra itu efeknya lokal, antibiotik atau spesifik. Untuk keuntungan dan keterbatasannya, keuntungannya menghindari 50-70% degradasi enzimatik hepatik atau FERPAS yang terjadi di hati. Kemudian zat aktif terproteksi dari pH ekstrim lambung dan enzim pencernaan, serta solusi untuk disfagia atau yang sulit menelan, pediatrik, lansia atau pasien tidak sadar, serta intervensi ideal saat terjadi refleks emesis berupa mual atau muntah atau gangguan motilitas pada gastrointestinal. Keterbatasannya, bioavailabilitasnya eratik atau bervariasi akibat volume cairan rektal minim atau sekitar 2-3 mili dan keberadaan feses. Risiko kepatuhan rendah karena faktor privasi dan juga kenyamanan, serta risiko iritasi mukosa pada terapi jangka panjang. Untuk ekskresi dan juga ekskresi prematur akibat diare atau peningkatan motilitas rektal. Untuk preformulasinya yaitu terkait dengan termodinamika titik leleh, di mana kombinasi zat aktif spesifik misalnya paracetamol dan juga aspirin menurunkan titik leleh campuran secara drastis di bawah suhu tubuh sehingga memicu pelunakan prematur. Untuk polimorfismenya, basis lemak atau oleum kakao eksis dalam 4 bentuk kristal transisi, yaitu alfa, beta, dan juga gamma, serta beta aksen. Untuk beta, kritis untuk manufaktur dengan termodinamika atau titik lelehnya itu 34-35 derajat Celcius dan juga stabil. Kemudian terkait dengan koefisien partisi dan kestabilan kimia, di mana zat lipofilik itu di mana log P-nya itu lebih dari 2 dan basis lemak, afinitas ke basis terlalu tinggi sehingga rilis ke cairan rektal terhambat, akibatnya bioafilitasnya rendah. Sehingga zat hidrofilik atau untuk log P kurang dari 1 ditambah dengan basis lemak, kombinasi ideal. Obat terdisolusi optimal ke cairan rektal setelah basis meleleh, sedangkan zat hidrofilik plus basis hidrofilik atau PEG pelepasan tergantung pada disolusi basis secara total. Untuk mitigasi degradasi kimia yaitu hidrolisis, hindari basis ester lemak. Untuk obat peka air atau aspirin terurai jadi asam asetat yang melunakkan sediaan, ganti dengan PEG inert. Untuk oksidasi, gunakan agen pengkelat atau ETA antioksidan berupa BHA atau BHT atau eksklusi oksigen atmosfer N2 saat manufaktur fase leleh. Kemudian terkait dengan yang ketiga yaitu profiling dan juga kompatibilitas basis sediaan.
Yang pertama terkait dengan oleum kakao atau lemak alami, di mana termodinamikanya itu 30 sampai 36 derajat Celcius. Biokompatibilitas tinggi namun rentan poliformisme termal dan hidrolisis asam basa. Tidak cocok untuk oksidator kuat atau sediaan iklim tropis ekstrim. Kemudian untuk polyetil glikol atau PEG bekerja via pelarutan bukan pelelehan tahan iklim panas sehingga resikonya itu menarik air dari mukosa rektal atau osmosis dan memicu iritasi jika dipakai berulang. Adapun gelatin atau gliserin basis vaginal transparan melarut lambat dalam sekret vagina, ideal untuk rilis lokal lambat, risiko titik lele tinggi yaitu 36 sampai 45 derajat Celcius sehingga perlu pengerjaan ekstra panas. Konsep displacement value di mana rasionalitas fisika. Volume spasial cetakan atau mold adalah konstan, tetapi bobot sediaan bervariasi mengikuti perbedaan densitas massa bahan. Untuk zat aktif dan basis memiliki massa jenis berbeda. 1 gram obat tidak menggantikan tepat 1 gram basis. Untuk definisi farmaseutiknya merupakan jumlah bagian atau gram dari zat aktif yang akan memindahkan atau menggantikan secara volumetrik tepat 1 bagian atau gram basis lemak. Indikasi kesalahannya itu under calculation atau DEF-nya itu lebih dari 1 sehingga volume DV-nya itu lebih dari 1 sehingga volume akhir melebihi kapasitas cetakan atau sediaan meluap saat dituang. Kemudian ada juga tanpa kalibrasi DV akurat sehingga keseragaman dosis dan bobot absolut akan gagal uji farmakope. Kemudian selanjutnya alur formulasi. Yang pertama itu karakterisasi molekuler. Itu petakan profil biofisik zat aktif yaitu log P, pKa, titik lele dan juga reaktivasi. Kemudian penentuan target, tetapkan tujuan pelepasan apakah efek lokal mukosa atau sistemik bypass hepatik. Kemudian ada juga seleksi matriks basis. Terapkan rasio partisi like dissolve like, basis lemak untuk obat hidrofilik dan PEG untuk stabilitas hidrolitik. Dan juga poin yang keempat yaitu mitigasi termodinamika, redam resiko eutektik, hindari polimorfisme thermal via kontrol presisi pemanasan fase beta. Kemudian untuk kalibrasi volumetrik yaitu hitung presentasi displacement value untuk mengunci presisi dosis cetakan, dan evaluasi skala pilot yaitu validasi pelepasan in vitro, uji kekerasan mekanik dan makro atau mikro melting resistance. Kemudian itu basis substeria, jenis basis lemak alami dan sintetik, dan basis hidrofilik beserta sifat dasar. Jenis basis lemak alami dan sintetik yaitu yang pertama yaitu oleum kakao, merupakan trigliserida dari asam lemak jenuh yang paling sering digunakan secara alami. Sifat dasarnya itu berwarna kekuningan, berbau khas seperti coklat dan padat pada suhu kamar. Titik lelenya 31 derajat Celcius hingga 34 derajat Celcius, sangat ideal karena di bawah suhu tubuh manusia. Untuk suhu pencetakannya disarankan dicetak pada suhu sekitar 28 derajat Celcius hingga 30 derajat Celcius untuk menghindari pembentukan polimorfisme kristal metastabil yang memiliki titik lele jauh lebih rendah. Untuk kelarutannya tidak larut dalam cairan tubuh, bekerja sepenuhnya dengan cara meleleh. Jenis basis kemudian ada juga witespol atau lemak sintetik, merupakan campuran trigliserida asam lemak nabati jenuh dengan modifikasi monogliserida dan gliserida. Sifat dasarnya itu lebih stabil dibandingkan oleum kakao karena tidak memiliki sifat polimorfisme atau tidak mudah berubah titik lelenya saat dipanaskan berlebihan. Kemudian untuk suhu pencetaknya memiliki rentang antara suhu leleh dan suhu memadat yang kecil sehingga cepat memadat di dalam cetakan. Kelarutan tidak larut dalam air namun memiliki indeks hidroksil yang membantu proses emulsifikasi dengan cairan tubuh. Adapun jenis basis hidrofilik itu ada polyethylene glycol, kemudian glycerogelatin, di mana propylene glycol atau PEG ini merupakan polimer etilen oksida dan air dengan berbagai baut molekul, misalnya PEG 400, 1000, 4000 bahkan 6000. Sifat dasarnya itu higroskopis, artinya menyerap air. Biasanya dikombinasikan antara PEG bobot rendah dan tinggi untuk mendapatkan konsistensi yang diinginkan. Titik lelehnya itu di atas suhu tubuh yaitu 42 derajat Celcius hingga 63 derajat Celcius. Dan suhunya itu tergantung kombinasi, biasanya dipanaskan pada suhu 50 derajat Celcius hingga 60 derajat Celcius lalu dituang. Kelarutannya itu sangat larut dalam cairan tubuh karena sifat higroskopisnya. Disarankan untuk membasahi suppositoria dengan air sebelum digunakan untuk mencegah iritasi pada mukosa rektal.
Untuk gliserogelatinnya sendiri itu campuran dari gliserin, gelatin, dan air, sering digunakan untuk suppositoria pada vaginal atau ovula. Sifat dasarnya tekstur elastis, transparan, dan lebih lambat melarut dibandingkan PEG. Titik lelehnya itu melunak pada suhu tubuh, namun tetap mempertahankan bentuknya hingga melarut. Suhu pencetakannya itu dibuat pemanasan di atas penangas air. Suhu penuangan harus dijaga agar tidak terlalu panas untuk menghindari degradasi gelatin. Kelarutannya itu karena proses larutnya lambat, bas ini memiliki efek pelepasan obat yang lebih lama. Adapun terkait dengan metode pembuatan suppositoria, yang pertama ada pencetakan, di mana hal penting yang perlu diperhatikan yaitu lubrikan cetakan umumnya menggunakan parafin liquidum, terutama wajib untuk basis gelatin gliserin. Basis oleum, kakao, dan PEG biasanya tidak butuh karena menyusut sendiri saat dingin. Kemudian ada juga kalibrasi cetakan karena BJ basis berbeda antara oleum kakao versus PEG versus gelatin gliserin, maka bobot suppositoria bisa berbeda meski pakai cetakan yang sama. Sehingga farmasi wajib menghitung bilangan pengganti untuk memastikan dosis zat aktif tepat. Ada juga kompresi dingin atau cold suppression dibuat tanpa pemanasan sama sekali. Campuran serbuk obat dan basis langsung dikempam menggunakan mesin khusus. Untuk cara kerjanya itu campuran serbuk, yaitu obat plus basis, dimasukkan ke silinder mesin, kemudian tekan piston ke cetakan sehingga suppos siap tanpa pemanasan. Kelebihannya itu ideal untuk obat tidak tahan panas, cocok untuk zat tidak larut dalam basis, tidak perlu proses pelelehan dan mengurangi degradasi zat aktif. Akan tetapi kekurangannya itu butuh mesin atau alat khusus dan biaya, sehingga biayanya itu mahal. Keseragaman obat lebih sulit dijaga, tidak umum di apotek kecil, dan terbatas untuk basis pada atau serbuk. Ada juga teknik selanjutnya yaitu digulung tangan atau hand rolling. Cara kerjanya iris dan campur di mortir, gulung jadi silinder, lalu potong sesuai bobot dosis, lalu runcingkan salah satu ujung dan supposnya jadi. Kelebihannya sederhana, tanpa alat khusus, biaya rendah. Kekurangannya itu keseragaman rendah, tidak untuk produksi massal. Dan kemudian terkait dengan pertimbangan pemilihan basis, yaitu perhatikan sifat bahan aktif terkait dengan kelarutan, lalu bahan. Untuk efek sistemik dibutuhkan pelepasan dan absorpsi yang cepat agar obat masuk ke dalam pembuluh darah, sehingga basis lemak yang diunggulkan karena proses pelelehan yang instan. Untuk metode pembuatan suppositoria tadi sudah dijelaskan, ada metode cetak atau molding fusion, digunakan hampir semua jenis basis, tapi sangat penting untuk menjaga suhu agar tidak terlalu panas. Untuk metode kompresinya itu digunakan saat sangat cocok untuk zat aktif yang termolabil atau jika formula mengandung persentase zat padat yang sangat rendah. Metode pembuatannya itu metode cetak tuang, digunakan hampir semua jenis basis, baik itu lemak, PEG, dan glisera gelatin, bisa menggunakan metode ini. Untuk metode kompresinya itu dilakukan dengan menekan massa campuran basis dan obat ke dalam cetakan khusus menggunakan mesin. Digunakan sangat cocok untuk zat aktif yang termolabil. Adapun terkait evaluasi, ada evaluasi keseragaman bobot. Tujuannya itu untuk menjamin bahwa setiap suppositoria yang dihasilkan itu memiliki keseragaman bobot. Metodenya ditimbang satu persatu, biasanya 20 unit, hitung bobot rata-rata, kemudian tentukan deviasi tiap unit, di mana persyaratannya itu tidak lebih dari 2 unit yang menyimpang dari 5% dan bobot rata-rata, dan tidak ada yang menyimpang lebih dari 10%. Kemudian juga evaluasi waktu lebur. Tujuannya menilai kemampuan suppositoria untuk meleleh pada suhu tubuh. Metodenya itu diuji di medium air atau alat khusus pada suhu fisiologis. Persyaratannya untuk basis lemak harus meleleh dalam waktu 30 menit pada suhu 37 derajat Celcius. Ada juga evaluasi waktu integrasi, menilai kemampuan suppositoria untuk hancur atau terinspirasi dalam cairan tubuh. Menggunakan alat yang diintegrasi dengan keranjang khusus yang ditempatkan dalam media air bersuhu 37 derajat Celcius. Syaratnya basis lemak umumnya hancur dalam waktu kurang dari 30 menit, sedangkan basis larut air umumnya hancur dalam waktu kurang dari 60 menit.